So the match in Jakarta against Indonesia will be very, very challenging game for us. And then we know that passion of Indonesian supporter, that is also we are really see difficult. But also we know that how speedy the Indonesia team grow up recently. So that is also a threat for us. We are expecting very difficult, challenging match against Indonesia. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, buka suara setelah melihat hasil drawing round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mengatakan lawannya sangat sulit, termasuk timnas Indonesia. Hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis sudah selesai dilakukan. Jepang yang menjadi unggulan pertama masuk ke grup neraka. Pandangan pertama saya atas hasil undian ini adalah kami masuk dalam grup yang sangat sulit, kata Hajime Moriyasu. Moriyasu menyatakan bahwa mereka tidak akan memandang remeh lawan-lawannya, meski menjadi tim unggulan pertama. Jepang siap tampil maksimal, termasuk kala menghadapi timnas Indonesia yang berstatus tim paling buncit. Di babak sebelumnya kami menemui kesulitan, jadi saya rasa di babak ini, semua pertandingan juga akan menjadi lebih sulit lagi. Kami akan menatap setiap pertandingan dengan determinasi dan keberanian yang besar. Persaingan di Asia tidak mudah, tapi kami akan mencoba untuk menutup semua pertandingan dengan kemenangan, ucap Moriyasu. Meskipun sudah memiliki banyak pemain naturalisasi di posisi center back, supporter timnas Indonesia masih berharap Elkan Bagot tetap membela timnas Indonesia. Bukan soal kemampuan atau peran penting Elkan, namun pemain keturunan Inggris tersebut dihargai karena ketulusannya. Meskipun membela di Ipswich Town di kompetisi sepak bola Inggris, Elkan Bagot masih mau menjadi warga negara Indonesia meskipun saat itu, timnas Indonesia masih hancur-hancurnya. Padahal, usia Elkan Bagot masih sangat muda. Dengan kemampuan dan kesempatan yang dia miliki, Elkan seharusnya masih bisa berjuang untuk satu tempat di timnas Inggris atau timnas Belanda. Namun, semua itu digubris oleh Elkan Bagot. Dia mantap lebih memilih untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, akhir-akhir ini, Elkan Bagot mendapatkan banyak sorotan. Dia tidak dipanggil Shin Tae-yong dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia senior. Padahal Elkan Bagot nggak sedang mengalami cedera apapun, tapi STY malah lebih tertarik untuk memanggil Muhammad Ferrari untuk mengisi posisi center back. Ada dugaan bahwa Elkan Bagot melakukan kesalahan terhadap Shin Tae-yong sehingga tak dipanggil. Di tengah isu negatif tentang Elkan Bagot, Erick Thohir akhirnya buka suara dengan polemik ini. Ketua PSSI tersebut secara tegas menyebut bahwa timnas Indonesia tidak butuh pemain yang tidak punya keinginan bermain di timnas Indonesia. Namun dalam situs resmi Ipswich Town, Elkan Bagot menegaskan bahwa dia sangat cinta timnas Indonesia dan masih membela negaranya tersebut. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia terutama karena keluarga saya, ucap Elkan Bagot. Elkan Bagot juga menegaskan bahwa pilihan dia untuk membela timnas Indonesia adalah pilihan yang paling tepat yang pernah dia putuskan. Seperti kata ibu saya, memilih membela timnas Indonesia adalah pilihan yang sangat tepat, tambahnya. Kehadiran Elkan Bagot akan sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Pasalnya, timnas Indonesia tidak akan bisa diperkuat oleh Justin Hubner dan Jordi Amat yang mendapatkan sanksi larangan bermain. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengakui pihaknya ngebet buat naturalisasi Ole Romeni agar bisa tampil di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar terkini adalah Ole Romeni yang sedang dikejar PSSI. Sumarji pun mengakui sedang mendekati pemain FC Utrecht tersebut. Ya, salah satunya Ole Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, kata Sumarji. Selain Ole Romeni, timnas Indonesia juga dikaitkan dengan Kevin Dix. Untuk Kevin Dix, Sumarji mengaku pihaknya belum melakukan proses. Diakui oleh lelaki yang juga anggota Exco PSSI itu, pihaknya fokus di lini depan. Diketahui Dix berposisi sebagai back. Nanti dulu kita fokus satu-satu ke lini depan, tutup Sumarji. Kiper FC Dallas, Maarten Paes, memberi respon setelah timnas Indonesia tergabung di grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Penjaga gawang 25 tahun itu mengunggah ulang hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia
yang menempatkan timnas Indonesia dengan 5 negara top Asia lain. Selain mengunggah ulang, Martin Paes juga menaruh 2 emoji mengangkat tangan ke udara. Emoji ini bisa diartikan sebagai momen merayakan sebuah keberhasilan atau sesuatu menggembirakan lainnya. Hal ini menunjukkan Martin Paes tak sabar segera membela timnas Indonesia. Mantan kiper FC Utrecht ini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI sejak akhir April 2024. Namun Martin Paes belum bisa berpindah federasi dari KNVB ke PSSI karena masih ada satu syarat yang belum terpenuhi. Ia dinilai melanggar artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Saat ini ada 2 cara yang coba dilewati PSSI agar Martin Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Pertama, meyakinkan FIFA bahwa Martin Paes tidak melanggar pasal dan ayat di atas. Jika FIFA tak kunjung menerima permintaan PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia dapat membawa masalah Martin Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Sekarang harapannya, solusi terbaik ditemukan sehingga Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia. Ia diharapkan dapat tampil sejak timnas Indonesia mengarungi laga pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia saat tandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelah tandang ke Arab Saudi, timnas Indonesia menjamu Australia di Surabaya pada 10 September 2024. Kehadiran Martin Paes yang berpengalaman menghadapi pemain-pemain top dunia sangat dibutuhkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jens Raffen akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia WNI usai menjalani sumpah kewarganegaraan di Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis. Jens Raffen diketahui sudah menjalani proses naturalisasi sejak beberapa waktu lalu. Namun, akhirnya setelah menjalani proses tersebut, akhirnya ia resmi menjadi WNI seusai sumpah kewarganegaraan. Pemain yang saat ini membela klub asal Belanda FC Dordrecht tersebut sebenarnya telah mengikuti kegiatan timnas U19 Indonesia beberapa waktu lalu. Jens Raffen sebelumnya bergabung dengan tim asuhan Indra Sjafri untuk beraksi di Toulon Cup 2024 di Paris. Lalu, dan untuk itu Raffen telah beraksi bersama timnas U19 Indonesia belum lama ini. Meski pemain berusia 18 tahun tersebut baru menjalani sumpah menjadi WNI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyambut Jens Raffen dengan senang hati setelah sang pemain menjalani sumpah. Menurutnya, timnas Indonesia menambah amunisi baru dengan selesainya Raffen menjalani sumpah ini. Erick mengatakan bahwa Raffen ini bisa menambah kekuatan buat timnas Indonesia. Apalagi pemain kelahiran 1 Oktober 2005 ini masih berusia muda, sehingga ia bisa bermain untuk timnas U19 Indonesia maupun senior nantinya. Untuk itu, Erick menyambut baik pemain FC Dordrecht tersebut karena skuad Garuda dipastikan menambah pemain berkualitas. Timnas Indonesia akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang mulai digelar September 2024 sampai Juni 2025. Untuk bertarung pada babak tersebut, PSSI sudah mengantongi sejumlah nama-nama pemain keturunan yang nantinya bisa membela timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa tim pelatih sudah melakukan evaluasi besar-besaran sebelum bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satu evaluasinya itu lini depan Timnas Indonesia yang masih belum tajam. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia kesulitan untuk mencetak gol. Nah, salah satu persiapan Timnas Indonesia saat ini mencari pemain-pemain keturunan. Diharapkan pemain-pemain keturunan itu bisa menjawab sebuah keraguan di lini depan tim Merah Putih. Untuk persiapan, kami akui masih membutuhkan beberapa pemain berkualitas di lini depan. Menurut kami, lini depan Timnas Indonesia masih kurang. Jadi kami sedang mengupayakan mencari pemain-pemain keturunan di lini depan, kata Sumarji. Lanjut Sumarji, PSSI sedang mencari pemain-pemain keturunan lini depan dengan status grade A, bukan grade B. Sebab, striker-striker tersebut diyakini bisa membantu Timnas Indonesia untuk mencetak gol. Kami mencari pemain grade A, jangan lagi grade B sebab ini sudah babak penting, kata Sumarji. Meski begitu, Sumarji tidak mau menyebutkan daftar nama-namanya. Salah satu nama penyerang yang dibidik PSSI adalah Ole Romeni. Ole Romeni kini membela klub kasta tertinggi Belanda, FC Utrecht. Ya, dia salah satunya. Kami kejar dia terus, supaya bisa membela Timnas Indonesia, tutup Sumarji.